Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya santri 3 Kufa juga 3 Basroh? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Selain nikmat sehat yang harus kita syukuri, kita juga patut bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam yang masih Allah berikan kepada kita semua. Oke teman-teman, kali ini kita sudah masuk ke pembahasan tema 3 dengan judul benda di sekitarku. Kalau kemarin kelas 3 Kufa sudah Ustazah minta untuk berjemur sambil mengamati benda-benda di sekitar, baik itu benda hidup maupun benda tidak hidup, kira-kira mereka bertemu apa saja ya. Nah, bicara mengenai benda hidup, kita sudah bahas tuh di pertemuan kemarin ya, sebelum PTS, yaitu tentang makhluk hidup. Nah, sekarang kita mau bahas tentang benda tidak hidup atau benda mati. Nah, teman-teman semua, sebelum lanjut, Ustazah membacakan arti dari surat Al-Baqarah ayat 31 ya, yang berbunyi, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Masya Allah, berarti Allah ajarkan kepada manusia itu nama-nama ya, nama-nama untuk kita mengenal benda ya. Dengan cara Allah mengajarkan nama-nama, akhirnya kita bisa menamai benda ini dengan nama-nama tersebut. Kita bisa berbahasa dengan orang sekitarnya. Misalnya kalau teman-teman mau bicara atau mau berucap kata gunung, nggak mungkin kan teman-teman ambil gunung, kemudian teman-teman bilang ke orang yang teman-teman ingin ajak bicara bahwa ini loh, aku tuh mau bicara tentang gunung gitu, aku tuh mau sebut kata gunung ya. Alhamdulillah Allah sudah berikan ya kemampuan kepada manusia tentang nama-nama ya, yang akhirnya bisa membuat kita untuk berbahasa atau bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan orang di sekitar. Dan satu lagi, dengan nama-nama benda tersebut akhirnya kita menjadi orang yang berilmu ya kan. Kita jadi mengenal berbagai macam atau banyak kosakata, kemudian kita jadi punya berbagai macam kosakata kalau kita mau terus-terus belajar. Dan pastinya belajar itu lelah tidak? Lelah teman-teman, karena Imam Syafi'i pernah bilang, kalau kamu tidak mau berlelah-lelah dalam belajar, maka kamu harus menerima perihnya kebodohan. Nauzubillah, jangan sampai kita karena tidak mau berlelah-lelah ya, bercapai-capai dalam belajar, kita jadi apa? Orang yang bodoh, perih. Bodoh itu perih kalau kata Imam Syafi'i ya. Nauzubillah, jangan sampai menjadi orang bodoh. Nah, dengan ilmu ya tadi yang sudah Allah ajarkan, kemudian syarat keduanya menjadi seorang yang hafiz, amanah ya. Nah, dua syarat ini menjadi apa? Modal utama buat manusia untuk beribadah ya, melaksanakan perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, melaksanakan perintah Allah. Kemudian juga untuk apa? Menjadi khalifah ya. Menjadi dua syarat ini, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang alim. Kemudian yang berikutnya adalah hafiz ya, menjadi hafiz, orang yang amanah. Ini adalah syarat untuk manusia agar bisa menjalankan perannya sebagai khalifah dan juga menjalankan perannya untuk beribadah. Insya Allah ya teman-teman. Jadi semangat untuk berilmu dan kemudian semangat untuk menjadi orang yang amanah. Oke, lanjut ya. Sekarang kita mau bahas tentang benda. Kalau bicara mengenai benda, berarti benda itu punya dua ciri teman-teman. Yang pertama, dia punya
massa, ya, mempunyai massa. Kemudian yang kedua, syarat keduanya adalah harus menempati ruang, ya. Apa tadi syarat yang pertama? Punya massa dan menempati ruang. Contohnya cemana Ustazah? Nah, seperti ini teman-teman. Misalnya buku ini ya. Ini kan buku. Oke. Terus ini juga buku. Dua buku ini sama-sama benda padat karena dia punya massa. Massanya itu bagaimana? Nih seperti ini. Kalau kita taruh di atasnya apa namanya? Misalnya kita taruh di atasnya ya, penggaris. Terus penggarisnya itu kita taruh bukunya nih seperti ini. Ya. Nah, kira-kira massanya lebih berat yang mana? Oh, ternyata massanya lebih berat yang buku yang ini. Tapi ini juga disebut benda karena sama-sama punya massa, hanya saja dia lebih ringan dan menempati ruang. Punya apa? Punya panjang, punya pendek, terus kemudian punya tinggi, ada ruangnya, ya, atau ada volumenya. Masih bingung apa yang disebut benda? Nah, kemarin teman-teman ketika berjemur, teman-teman lihat sinar matahari ya. Nah, sinar matahari itu benda bukan? Dia bisa teman-teman timbang tadi, misalnya seperti ini, ditimbang massanya? Nggak bisa. Terus apa dia menempati ruang cahaya itu? Tidak, dia tidak menempati ruang, maka dia bukan benda, ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke ciri-ciri, udah. Sekarang kita masuk ke pembagiannya, jenis-jenis bendanya. Jenis-jenis benda ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah benda padat. Contohnya apa tadi? Contohnya nih buku ini. Nah, ini buku nih, ini benda padat. Ini juga nih, apa ini? Tempat plastik kecil ya. Kemudian botol, ini padat juga. Kemudian ini kaca ini benda padat. Kemudian nih plastik ini juga benda padat. Oke. Nah, kalau benda cairnya ada juga, misalnya nih air yang ada di dalam botol ini benda cair. Kemudian ada sari kurma yang ada di dalam botol ini benda cair. Kemudian madu yang ada di dalam botol ini juga benda cair. Nah, kalau benda gasnya apa Ustazah? Nah, ini dia, misalnya ada di dalam balon ya, ini benda gas, ada udara di dalam balon. Oke, ini benda gas. Nah, sekarang kita lihat ya perbedaan masing-masing. Misalnya kita coba yang pertama dulu, benda padat yang Ustazah ambil contohnya buku, bentuknya tetap. Misalnya tetap itu bagaimana? Ustazah taruh di atas tempat atau wadah, ditaruh di atas kepalanya Ustazah. Oke, sama aja, bentuknya tidak berubah, dia tetap. Kemudian volumenya juga tetap ya. Misalnya Ustazah masukin ke dalam botol, apakah bentuknya jadi kayak botol? Tidak, masih tetap seperti aslinya, seperti bukunya ya.
Nah, kalau benda cair beda lagi. Kalau benda cair bentuknya, lihat di dalamnya benda cair bentuknya seperti apa? Seperti botolnya berubah-ubah ya, seperti wadahnya. Misalnya Ustazah tuang ya, ini ke dalam tempat ini. Nah, maka lihat ini benda cair ini, air ini sama seperti wadahnya, jadi bentuknya berubah sesuai wadah. Volumenya juga tetap. Maksudnya tetap bagaimana? Dia tidak bisa disesuaikan dengan wadahnya. Misalnya kan tadi ini volumenya anggaplah 1/2 liter ya, tapi ketika Ustazah pindahkan ke tempat yang lebih kecil, kira-kira apakah airnya akan menyusut menjadi ukurannya sama, volumenya sama seperti tempat ini? Tidak kan? Dia tidak akan berkurang, tetap aja 1/2 liter. Ini jadi kepenuhan ya, volumenya tetap 1/2 liter, hanya saja bentuk airnya berubah seperti wadahnya, tapi volumenya tuh ya, isinya tuh volumenya nih, ini kalau 1/2 liter nggak muat, jadi pasti akan tumpah. Oke. Nah, itu kalau benda cair. Nah, kalau dibalikin dulu ya saja. Nah, itu kalau benda cair teman-teman. Kalau benda gas bagaimana? Kita lihat lagi nih, benda gas. Benda gas Ustazah tiup ke dalam balon yang kecil, dia bentuknya seperti balon yang warna ungu. Ustazah pindahkan ke balon yang kuning, bentuknya seperti balon yang warna kuning. Terus volumenya apakah tetap seperti tadi, seperti benda padat dan benda cair? Kalau volumenya, lihat ya, balon ini tadi ketika Ustazah tiup penuh, belum bisa dipencet-pencet dengan, belum bisa ditekan tuh dengan banyak. Sekarang sudah bisa ditekan-tekan, apalagi kalau sudah mulai malam ya, menyusut balonnya, bisa ditekan-tekan. Jadi volume dari gas itu tidak tetap. Oke, sekarang kita ulang ya. Jadi tadi ada 3 jenis benda. Yang pertama benda padat. Benda padat punya ciri-ciri bentuk sama volumenya tetap. Bentuknya tetap, volumenya tetap ya. Mau dimasukin ke botol tetap kayak buku, mau dimasukin ke mangkok tetap kayak buku ya. Volumenya juga tetap, tidak bisa berkurang tuh ya, nggak berkurang, masih tetap. Nah, kalau air atau madu ya, benda yang kedua, bentuknya sesuai dengan wadah yang ditempatinya, jadi berubah-ubah, bentuknya berubah tapi volumenya tetap. Sementara kalau gas, bentuknya tidak tetap atau seperti wadahnya berubah-ubah, dan volumenya juga tidak tetap. Oke, ceritanya sampai di sini. Dan ternyata benda padat juga ada bermacam-macam. Ada benda padat yang lunak, contohnya roti. Benda padat yang keras, contohnya batu. Benda padat yang kasar,
Contohnya pasir, benda padat yang halus, ada tepung, juga ada benda padat yang lentur, contohnya bola karet. Dan terakhir ada benda padat yang rapuh, contohnya biskuit. Benda juga bisa dikelompokkan berdasarkan bahannya. Ada benda yang dibuat dari plastik, ada juga benda yang dibuat dari kayu. Ada benda yang dibuat dari kaca, juga ada benda yang dibuat dari logam. Dan ada benda juga yang dibuat dari karet. Terakhir, ada benda juga yang dibuat dari kertas. Ada yang masih ingat ciri-ciri benda atau sifat dari benda? Alhamdulillah, selain belajar ciri-ciri dan sifat benda, hari ini kita juga belajar mengenai jenis-jenis benda dan ciri-cirinya. Selain itu, kita juga belajar berbagai macam benda padat dan juga benda berdasarkan bahannya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Tetap semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum.